Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Igusti Komang Agus Angga Putra Widiarta dengan NIM 20110310006. Kakak merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajarkan materi matematika yaitu tentang pecahan. Wah, Kak Angga, apakah konsep pecahan ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya? Tentu saja bisa. Pernahkah adik-adik memakan pizza? Jadi pizza yang berukuran satu loyang itu yang berbentuk seperti lingkaran itu. Nah, sekarang kita misalkan misalnya keluarga Ani memakan pizza, satu loyang pizza. Kemudian Ani ingin membagi pizza tersebut menjadi beberapa bagian. Yang mana Ani ingin membagi pizza tersebut menjadi 6 bagian atau 6 potong. Di mana kemudian ia membagikannya kepada kakaknya Ani itu satu bagian dan adiknya Ani juga satu bagian. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan konsep pecahan, maka akan menjadi bagaimana ya? Pertama-tama kita hitung dulu keseluruhan jumlah potongan pizza yang dimiliki oleh keluarga Ani, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dari ke-6 potongan pizza tersebut, satu bagian diberikan kepada kakak Ani dan satu bagian lagi diberikan kepada adik Ani. Nah, jika kita kaitkan dengan konsep pecahan, maka akan menjadi titik-titik-titik bagian dari titik-titik-titik 6 potongan pizza. Yaitu yang diambil itu adalah 2 bagian dari 6 bagian atau 6 potongan pizza keseluruhan. Jika kita tuliskan dengan konsep pecahan, kita ketahui bersama dulu bahwa bentuk pecahan itu adalah A per B. Nah, sekarang kita masukkan nih angka yang tadi yang sudah kita temukan bersama. Jadi A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu adalah 6. Kak Angga, kenapa ya 2 diletakkan di atas dan 6 itu diletakkan di bawah? Sebelum kakak singgung mengenai pembilang dan juga penyebut, konsep apa itu pembilang dan apa itu penyebut. Jadi, angka 2 itu atau bilangan 2 itu merupakan beberapa bagian dari benda yang dipotong tadi. Kemudian 6 merupakan jumlah seluruh bagian benda yang utuh. Jadi di sini 2 itu bisa kita sebut sebagai apa? Ya, pembilang, dan 6 itu bisa kita sebut sebagai penyebut. Benar sekali. Jadi pecahan itu terdiri dari apa? Ya, pembilang dan juga penyebut. Ternyata dari bentuk pecahan 2 per 6 itu bisa disederhanakan lagi dong. Caranya bagaimana ya Kak Angga? Ada yang tahu juga teman-teman di sini atau adik-adik di sini ada yang tahu bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Caranya adalah kita bagi pecahan tersebut sampai menjadi bentuk yang paling kecil atau bentuk yang paling sederhana. Di mana 2 kita bagi 2 dan 6 kita bagi 2. Jadi di sini sama ya antara pembilang dan penyebut kita bagi berapa sehingga hasilnya adalah 1/3. Benar sekali. Jadi bentuk tersederhana dari pecahan ini adalah 1/3. Benar sekali. Kita lanjut pada contoh berikutnya. Contoh soalnya adalah sebuah apel dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian 2 bagian apel tersebut dimakan oleh seorang anak bernama Ani. Maka jika dijadikan sebagai sebuah pecahan menjadi berapa ya? Lagi-lagi nih kita kaitkan dengan anak yang bernama Ani gitu. Jadi pertama kita ketahui nih, dari apel tersebut terdapat 3 potongan atau dibagi menjadi 3 potongan dan 2 potongan itu dimakan. Jadi dalam konsep pecahan sama seperti tadi, yaitu bentuk pecahan itu adalah A per B, yaitu 2 bagian dimakan Ani dari jumlah keseluruhannya itu adalah 3 potong. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 2/3.
3. Ya, benar sekali. Berikutnya kita akan lanjut dengan membahas jenis-jenis pecahan. Karena pecahan tidak kayak terdiri dari satu jenis loh. Adik-adik bisa simak ya pembahasan kakak mengenai jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Yaitu bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Kemudian berikutnya adalah pecahan sederhana, yaitu bentuk pecahan yang paling sederhana atau sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya 1/3. Selanjutnya adalah pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen ini adalah pecahan yang nilai-nilainya tidak akan berubah meskipun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang bukan bilangan 0. Kemudian ada pecahan senama, yaitu bentuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Berikutnya adalah pecahan campuran. Pecahan ini memiliki bentuk campuran antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Selanjutnya juga ada pecahan desimal loh, pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Penyebut dari pecahan desimal adalah 10 atau kelipatan 10 seperti 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Contohnya misalnya 3/10. Kita tulis menjadi 0,3. Kemudian 6/100 ditulis dengan 0,06. Karena per 100 berarti di belakang koma harus terdapat 2 angka. Kemudian 12 dibagi 1000. Kemudian 12/1000 ditulis 0,012. Dan 76/10.000 ditulis 0,0076. Bagaimana? Mudah bukan untuk menyelesaikan pecahan desimal tersebut? Selanjutnya adalah mengenai persen, di mana pecahan biasa yang penyebutnya 100 dapat diartikan persen dan ditulis dengan lambang seperti lambang pada slide berikut. Tadi kita sudah mengenal bersama nih apa itu pecahan, kenapa ada pecahan, kemudian bilangan yang mana termasuk bilangan penyebut, yang mana termasuk sebagai pembilang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pecahan. Yang mana operasi pecahan ini sudah kita ketahui bersama bahwa sebuah operasi tentunya terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Kita mulai dari konsep penjumlahan pecahan. Misalnya, ada sebuah soal 2/5 tambah 1/5. Di sini penyebutnya sama ya. Gimana ya Kak Angga cara menjumlahkannya? Ya, kita tinggal jumlahkan pembilangnya saja seperti itu, karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita tidak perlu menyamakan penyebutnya kembali seperti itu. Jadi 2 tambah 1 itu adalah 3. Ya, sini adalah 3/5 seperti itu. Berikutnya juga konsep penjumlahan. Misalnya, ini sebuah penjumlahan yang menggunakan penyebut yang berbeda, yaitu 1/4 tambah 2/3. Caranya adalah kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan bilangan yang sekiranya bisa menjadikan penyebutnya sama dan juga penyebutnya itu menjadi bilangan yang terdekat, seperti itu. Semisalkan 4 dan 3. Jadi kita bisa samakan penyebutnya menjadi 12. Jadi 4 kali 3 dan 3 kali 4. Tidak lupa jika kita mengalihkan penyebutnya, maka kita juga mengalihkan pembilangnya, yaitu 2 kali 4 dan 1 kali 3. Maka nantinya akan didapatkan hasil yaitu 3/12 tambah 8/12. Yaitu hasilnya adalah 11/12. Berikutnya adalah mengenai pengurangan.
Sebenarnya konsep dari pengurangan ini sama saja dengan konsep penjumlahan. Jadi jika penyebutnya sama, kita tidak perlu menyamakan penyebut kembali, dan jika penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan mengalihkan sebuah bilangan. Yang pertama, contoh soalnya adalah 3/4 kurang 1/4. Ayo, berapa hasilnya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. 2/4. Dan ternyata 2/4 ini bisa kita sederhanakan kembali menjadi 1/2. Jadi 2 kita bagi 2 dan 4 kita bagi 2, yaitu hasilnya 1/2. Selanjutnya kita akan beranjak mengenai konsep perkalian. Kita ambil contoh soalnya adalah 3/4 kali 1/4. Konsep perkalian ini sungguh sangat mudah sebenarnya jika adik-adik sudah bisa mengalihkan bilangan yang biasa seperti itu. Jadi misalnya 3/4 kali 1/4, ya kita kalikan saja 3 kali 1 dan 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 3/16. Dan yang terakhir adalah mengenai pembagian pecahan. Contoh soalnya adalah 3/4 bagi 2/3. Ayo, ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, bilangan yang berikutnya ini yaitu pecahan 2/3 kita balik. Yang penyebut menjadi pembilang dan yang pembilang menjadi penyebut. Dan tanda bagi itu berubah menjadi kali. Menjadi 3/4 kali 3/2. Hasilnya adalah, ada yang tahu ya berapa? Ya, 9/8. Benar sekali. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan cara kita menyelesaikan operasi dari pecahan tersebut? Kuncinya adalah jika pada penjumlahan dan pengurangan penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan mengalihkan dengan sebuah bilangan. Kemudian jika penyebutnya sama, ya kita tinggal tambahkan di bagian pembilangnya saja. Berikutnya kata kunci dari perkalian itu kita tinggal kalikan biasa. Dan pada pembagian kita balik pecahan yang kedua atau pecahan berikutnya. Kita balik pembilang menjadi penyebut dan penyebut juga menjadi pembilang. Dan tanda baginya kita ubah menjadi tanda kali. Diingat ya adik-adik mengenai cara kita menyelesaikan operasi konsep pecahan. Nah, untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman adik-adik mengenai pecahan, mengenai operasi pecahan khususnya, adik-adik bisa kerjakan soal berikut ini. Yaitu soal pertama 3/5 tambah 2/5. Kemudian soal yang kedua adalah 4/3 kurang 3/4. Soal yang ketiga 4/5 kali 5/7. Dan soal yang terakhir adalah 7/8 bagi 3/5. Nah, adik-adik bisa selesaikan soal berikut untuk lebih menguji lagi pemahaman adik-adik mengenai konsep pecahan. Diingat kembali adik-adik bagaimana bahwa pecahan itu terdiri dari ya pembilang dan juga penyebut. Benar sekali. Demikianlah pembahasan kakak pada hari ini mengenai konsep dasar pecahan. Semoga apa yang kakak berikan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan tentunya kita semua. Dan salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.